Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu arti dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian ide, pesan, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika mendengar kata komunikasi, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah komunikasi verbal, sebatas berbicara dari satu ke yang lainnya. Tanpa kita sadari, yang sering kita lakukan adalah komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah suatu pertukaran informasi melalui tingkah laku. Dalam mengenai komunikasi ini adalah penyampaian informasi, jadi tidak hanya sekedar tentang cara bicara atau dengan penyampaian kata-kata, tetapi komunikasi nonverbal bisa dimasukkan ke dalam sebuah komunikasi, karena dengan tingkah laku kita bisa mengerti dan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain dengan maksud dan tujuan yang dipahami. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini termasuk dalam komunikasi nonverbal yang sering kita gunakan atau umum. Dengan ekspresi wajah, kita dapat mengetahui informasi sebelum seseorang itu berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Contohnya saja adalah lemparan senyuman. Kita tahu bahwa seseorang sedang menyapa kita. Dan contoh lain adalah ekspresi wajah cemberut. Kita tahu bahwa seseorang merasakan bad mood atau sedang marah. Yang kedua adalah tatapan mata. Tatapan mata ini berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Kita bisa mengambil suatu informasi dari cara orang melihat, menatap, atau berkedip. Contoh lain, kita bisa mengetahui seseorang berbohong, di mana seseorang tidak mampu melakukan kontak mata secara lama atau menatap kita dan mencoba mencuri perhatian matanya ke lain arah. Itu sebagai contoh seseorang berbohong. Bahkan dengan tatapan mata saja kita dapat mengetahui seseorang menyukai atau membenci kita. Yang ketiga adalah gestur. Gestur ini bisa disebut dengan gerakan tubuh, masuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal yang mudah dibaca. Contoh dari gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, dan memperagakan apa yang ingin kita sampaikan. Gestur ini sangat bermanfaat di saat kita tidak bisa melakukan komunikasi verbal. Contohnya saja saat kita di luar negeri dan kita tidak mengetahui atau tidak paham dengan bahasa lawan bicara kita bisa menggunakan gestur sebagai cara agar penyampaian informasi tetap berjalan baik dan diterima dengan mudah oleh lawan bicara. Yang keempat adalah sentuhan. Sentuhan ini adalah sentuhan fisik yang dapat kita terima atau kita berikan, bisa berupa penyampaian informasi. Makna dari sentuhan itu bisa berupa ajakan, tanda bahaya, atau sebuah keramahan. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dapat dilihat dengan cara seseorang berjabat tangan atau menepuk pundak dan bahu kita. Yang kelima adalah penampilan. Dari cara seseorang berbusana, gaya rambutnya, bahkan warna yang ia kenakan itu bisa disebut dengan komunikasi nonverbal. Mengapa? Karena dari pertama kali kita melihat seseorang itu bisa menimbulkan reaksi atau penilaian dari apa yang kita lihat penampilannya. Pasti kalian pernah diam-diam melihat seseorang dan menilainya. Maka dari itu, first impression adalah hal yang sangat penting di mana pertemuan pertama kali seseorang dilihat dari penampilannya, dan dari situlah seseorang mengumpulkan informasi pertama dari diri kita sendiri. Contoh lainnya adalah seragam. Saat kita melihat seseorang mengenakan jas dokter, seragam polisi, atau tentara, kita bisa mengetahui profesi yang sedang dikerjakannya. Yang keenam adalah paralinguistik. Apa sih paralinguistik? Aspek dari paralinguistik ini bisa dilihat dari volume suara, nada seseorang berbicara, bahkan kecepatan seseorang mengeluarkan kata-kata.
Contohnya saja, volume suara yang tinggi dapat menginformasikan bahwa seseorang itu sedang mengalami emosional, sedangkan nada suara yang rendah disertai dengan mimik wajah yang menyedihkan itu bisa disampaikan informasi, yaitu kabar duka. Yang ketujuh adalah proksemik. Komunikasi nonverbal jenis ini dapat dilihat dari jarak dan tempat saat berinteraksi, di mana dibagi menjadi 4 jenis atau 4 jenis zona, yaitu zona publik, zona sosial, zona personal, dan zona intim. Semakin jauh atau semakin dekat saat kita berinteraksi itu memberikan suasana yang berbeda. Contohnya saja zona intim, di mana jarak 1 meter yang dapat kita gunakan sebagai komunikasi saat kita berkomunikasi dengan pasangan kita, teman, atau keluarga kita. Yang terakhir adalah artifak. Artifak ini dapat diartikan sebagai suatu objek, benda, atau gambar yang memberikan informasi yang dapat dimasukkan ke dalam komunikasi nonverbal. Contohnya saja, kita mengunggah foto ke dalam sosial media kita yang dapat memberikan informasi kepada yang melihatnya tentang siapa diri kita atau apa yang kita unggah, serta hal-hal yang lainnya yang kita sukai, yang kita publikasikan terhadap unggahan kita tersebut. Itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal jenis artifak. Sekian dari penjelasan singkat saya tadi tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal, dan tips untuk Anda yang ingin menjadi komunikator unggul bisa mempelajari tentang komunikasi nonverbal ini. Dapat mempelajarinya dari gerakan orang lain atau diri kita sendiri, karena aspek ini sangat penting dan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari.